Halo Rangers, kenalin aku King. Dan aku Jihan. Nah, sebelumnya kami mau ucapin selamat buat Rangers 25 yang udah berhasil diterima di Kampus Hijau Universitas Andalas. Nah, kali ini kami akan ngejelasin tutorial pembuatan bantara yang menjadi atribut Bakti Unan 2025. Yuk ikutin tutorialnya. Untuk alat tuh ada pensil, penghapus, penggaris, busur, gunting, cutter, lem fox atau lem kayu. Terus untuk bahannya itu 6 buah kertas karton, ukurannya tuh paling kecil 30 mili. Terus untuk marmer itu ada 6 buah kertas marmer, putih, merah, kuning, hijau, biru muda, hitam. Langkah pertama, tarik garis dari titik pusat ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri sepanjang 30 cm. Lalu, buat sudut 45 derajat di setiap kuadran dan tarik garis sepanjang 30 cm. Begitu seterusnya hingga kuadran keempat. Lalu, teman-teman menarik garis di ujung untuk membentuk sisi oktagonal. Untuk setiap sisi oktagonal memiliki panjang 23 cm. Lalu, setelah terbentuk oktagonal, kita gunting kertas jerami tersebut. Nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman, dan lakukan hal yang sama pada 5 kertas jerami lainnya. Step selanjutnya, lebihan dari kertas jerami tadi, teman-teman buat persegi panjang dengan panjang 12 cm dan lebar kurang lebih 2,5 cm hingga 2,8 cm. Buat persegi tersebut sejumlah 24 buah dan gunting persegi tersebut. Nah Rangers, jadi hasilnya akan jadi seperti ini ya. Step selanjutnya, lem persegi panjang tersebut masing-masing 4 buah untuk menjadi 1 buah persegi panjang yang lebih tebal. Nah, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya, buatkan garis sepanjang 4 cm pada tiap persegi panjangnya ya. Nah selanjutnya oktagonal itu kita lipat 2 ya teman-teman semua. Lakukan hal yang sama pada ke-6 kertas jerami dan hasilnya akan jadi seperti ini ya Rangers. Nah pertama kita ambil 1 buah oktagonal dari karton jerami tadi dan 1 buah penanda yang sudah kita beri tanda 4 cm ya teman-teman semua. Lalu yang pertama, untuk penanda pertama itu kita letakkan di bagian paling dalam tapi kita sisakan sedikit. Nah lalu kita lem penanda tersebut ke kertas jeraminya. Nah, untuk bagian yang dilem itu yang 4 cm ke dalam dan yang 8 cm keluar. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini ya, Rangers. Oke, selanjutnya kita ambil lagi 1 buah karton jerami yang tadi. Kita letakkan di bagian atas. Nah, untuk yang selanjutnya kita juga ambil 1 buah penanda yang sudah kita berikan tanda juga 4 cm dan 6 cm di sini. Lalu kita lem ke bagian tepi dari penanda sebelumnya, ke bagian sini ya teman-teman. Sebelum teman-teman melem, teman-teman pastikan untuk tulang ini sejajar ya teman-teman, agar tidak ada, lebih rapi. Oke, kita lem dan hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi teman-teman pastikan kalau masih ada space di sini agar penanda teman-teman itu bisa terlihat dari bawah. Nah selanjutnya kita ambil lagi ya Rangers semua 1 buah kertas jerami yang sudah kita lipat tadi. Terus 1 buah penanda yang sudah kita berikan tanda 4 cm. Lalu kita lem ya Rangers semua. Oke, kita tempel. Kita tempel di sebelah penanda yang sebelumnya. Jangan lupa untuk memberikan space di antara penanda sebelumnya ke penanda setelahnya ya Rangers semua. Nah hasilnya akan jadi seperti ini. Nah selanjutnya kita ambil karton jerami keempat. Lalu kita letakkan lagi di bagian atas. Dan kita ambil juga 1 buah penanda lagi yang sudah kita beri tanda 4 cm. Kita lem. Nah untuk penanda yang keempat itu tuh kita letakkan di bagian agak ke bawah sedikit ya Rangers semua. Nah tetap kita sisakan space sedikit agar dari bawah kita masih bisa melihat penanda di bagian atas.
Nah, selanjutnya kita ambil lagi karton jerami kelima, kita letakkan di bagian atas. Dan juga kita ambil satu buah penanda yang sudah kita berikan tanda lagi, lalu kita lem. Nah, untuk penanda kelima ini kita letakkan di bagian samping, namun di bagian penanda ini kita sejajarkan dengan bagian sudut ujung dari garis, kita sejajarkan dengan ujung kertas ya teman-teman semua, bagian sisi kertas. Jadinya akan lebih condong ke bawah. Nah, selanjutnya kita ambil juga kertas terakhir, yaitu kertas ke-6. Kita letakkan kembali di bagian atas. Lalu kita ambil juga satu buah penanda dan kita lem kembali. Untuk yang terakhir ini juga sama seperti yang kelima. Untuk bagian ujung garis kita sejajarkan dengan bagian sisi. Jadi agak condong ke bawah ya Ranger semua. Nah, mungkin aku bisa highlight lagi, setiap penanda itu teman-teman harus sisakan sedikit space ya teman-teman, supaya setiap penanda itu bisa terlihat dari bawah. Dan juga kita pastikan setiap pas melem penanda, semua kertas jerami itu sejajar dari atas ke bawah. Jangan sampai ada yang mencong-mencong, karena itu bisa membuat paper mop kita itu bisa tidak rapi dan kurang simetris. Nah, langkah selanjutnya kita akan melem ke 6 buah kertas ini untuk menjadi sebuah bantara. Yang pertama itu kertas yang paling bawah dengan penanda paling dalam. Lalu kertas kedua dengan penanda yang di sebelahnya, kita akan melemkan ini terlebih dahulu. Selanjutnya kita lem. Teman-teman pastikan untuk penandanya itu di bagian atas ya teman-teman semua. Jangan sampai teman-teman penandanya itu berada di bagian bawah. Oke, selanjutnya kita lem. Lalu teman-teman pastikan bahwa atas dan bawah itu sejajar ya. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengambil kertas ketiga dengan penanda yang di sebelahnya, dan kita akan menempelkan kertas ketiga ke kertas paling akhir kita tempelkan tadi. Lalu kita lem kembali ya teman-teman semua. Sekali lagi teman-teman pastikan bahwa setiap ujung dari kertas itu tuh sejajar ya. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya. Step selanjutnya, kita ambil lagi kertas ke-4, yang dimana penandanya itu berada di sebelah penanda yang ketiga. Kita lem kembali ya teman-teman semua. Selanjutnya kita lem kembali ya teman-teman semua. Sekali lagi ya teman-teman, pastikan untuk setiap ujung dan ujung itu sejajar ya. Nah, setelah kita berhasil melem 4 buah, teman-teman balikkan 2 penanda itu ke bagian kanan teman-teman. Nah, jadi ada 2 penanda di bagian kanan, ada 2 penanda di bagian kanan, dan juga ada 2 penanda di bagian kiri. Nah, selanjutnya teman-teman ambil kertas jerami yang kelima dengan penanda yang berada di sebelah penanda yang terakhir tadi teman-teman lem. Lalu teman-teman lem seperti sebelumnya. Baik, teman-teman tempelkan kertas jerami yang kelima. Nah, teman-teman pastikan juga ya teman-teman, untuk penandanya ini berada di bagian atas. Baiklah, selanjutnya itu ialah kertas jerami yang terakhir. Nah, untuk kertas jerami yang terakhir ini sama seperti sebelumnya, teman-teman lem ke bagian ini terlebih dahulu. Pastikan sejajar ya teman-teman. Setelah semuanya seperti ini, bagian sisi ini dan ini teman-teman lem. Nah, teman-teman lem. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Di setiap sisi itu mempunyai satu penanda. Jadi teman-teman itu, penanda teman-teman itu harus berurut ya, dari sini, 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 dan ini. Nah, untuk bagian sisi yang ini, yang dimana bagian penanda paling dalam dan terdapat juga penanda paling luar, itu tuh bagian untuk kertas marmer berwarna putih. Untuk penempelan kertas marmer itu, ujung bagian di sini teman-teman mentokkan ke sini, dan ujung di bagian sini teman-teman mentokkan ke bagian sini. Lalu teman-teman lem. Nah, step selanjutnya teman-teman ambil cutter. Lalu untuk bagian sisi-sisi yang berlebih,
teman-teman potong ya teman-teman semua. Atau teman-teman juga boleh menggunakan gunting ya teman-teman semua. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk kertas yang berlebih ini kita akan menempelkan itu ke bagian yang tidak berwarna. Lalu teman-teman rapikan. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini ya teman-teman semua. Nah, langkah selanjutnya kita akan mewarnai bagian sebelahnya, yaitu di bagian sebelah kanan. Nah, untuk bagian ini kita akan menggunakan kertas marmer berwarna merah. Nah, karena pada kertas marmer berwarna merah ini terdapat label, jadi teman-teman akan mementokkannya kali ini pada bagian sebelah kanan dan bagian sebelah atas. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini ya teman-teman semua. Nah, lakukan juga hal yang sama pada setiap sisi. Nah, pada sisi di sebelah merah, sebelah kanannya, kita akan menggunakan kertas marmer berwarna kuning. Lalu di sebelah kertas marmer berwarna kuning, kita akan menggunakan kertas marmer berwarna hijau. Lalu di sebelah hijau, kita akan menggunakan kertas marmer berwarna biru. Dan yang terakhir di sebelah biru, kita akan menggunakan kertas marmer berwarna hitam. Lalu akan balik lagi ke warna putih. Nah, setelah semuanya dilem akan jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, step terakhir kita akan mewarnai penanda-penanda yang ada di atas bantara. Nah, untuk mewarnai penanda itu, setiap sisi itu akan memiliki 2 buah penanda yang akan kita warnai. Pada bagian putih itu ada di bagian penanda paling luar dan penanda paling dalam. Itu karena kita akan mewarnai itu pada penanda yang sejajar dengan sisi tersebut. Hasilnya akan jadi seperti ini ya teman-teman semua. Nah, hal yang sama akan kita lakukan pada sisi berwarna merah, kuning, hijau, biru, hitam. Nah, setelah ditempelkan semua warnanya akan jadi seperti ini ya teman-teman semua. Pada warna putih akan terdapat 2 penanda, yaitu penanda bagian dalam dan di luar. Lalu di warna merah akan terdapat penanda di bagian sini dan sini. Lalu di bagian kuning juga terdapat 2 penanda, bagian sini dan di bagian sini. Lalu pada bagian hijau juga ada penanda 2 buah, bagian sini dan bagian sini. Pada biru juga terdapat 2 penanda, yaitu sini dan sini. Dan yang terakhir itu untuk warna hitam akan menjadi seperti ini dan seperti ini. Itulah teman-teman. Nah teman-teman, mungkin aku akan meng-highlight sedikit hal yang perlu atau harus ada di bantara ini. Yang pertama untuk warna, yang pertama itu yang paling atas itu warna putih, di bagian kanannya itu warna merah, di bagian kanannya lagi warna kuning. Selanjutnya di bagian kanan dari kuning itu warna hijau, di bagian kanan dari warna hijau itu warna biru, di bagian kanan dari warna biru itu warna hitam, dan balik lagi ke bagian putih. Lalu yang perlu aku highlight lagi yaitu untuk bagian penanda. Nah, untuk penanda itu ada 3 di bagian kanan, di bagian kiri sini, dan 3 di bagian kanan sini apabila telah selesai bantara teman-teman. Nah, untuk pada 3 bagian sebelah kiri itu tuh berjajar ya teman-teman. Dari paling dalam warna putih, lanjut ke sebelah warna putih itu warna hitam, lalu ke warna biru itu berderet 3 buah. Berjajar ya teman-teman di samping-samping. Lalu untuk bagian sebelah kanan itu tuh mulainya dari yang bagian terluar itu ada warna putih, warna merah, warna kuning. Nah, sekali lagi aku highlight ya teman-teman, ini apabila teman-teman sudah menyelesaikan bantara teman-teman. Jadi hasil akhirnya harus seperti ini. Sekian video tutorial pembuatan bantara yang akan menjadi atribut pada Bakti Unan 2025. Kami tunggu bendera bantara kalian di Bakti Unan 2025. See you!